Perkenalkan, nama saya Alia Maulida Syifa dari kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Cibadak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, yang dimana pertanyaan yang saya pilih adalah pertanyaan C. Pertanyaannya adalah, analisislah bagaimana pola penyebaran agama Islam melalui aspek pendidikan, dan berikan contohnya. Mari kita bahas bersama-sama. Penyebaran Islam yang semakin luas mendorong munculnya para ulama dan juga mubalik. Penyebaran Islam melalui pendidikan awal mulanya berasal dari lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk ke rumah para bangsawan. Menurut catatan Ibnu Battuta, pendidikan Islam di Nusantara telah dilakukan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perlak pada tahun 840 sampai 1292 Masehi dan Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui aspek pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, pesantren disinyalir merupakan hasil dari islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha. Saat itu, lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan dukuh banyak didirikan untuk mendidik para cantrik. Oleh Wali Songo, padepokan tersebut diakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Materi yang diajarkan pun materi-materi tentang agama Islam, ilmu-ilmu Islam. Di pesantren, para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Setelah selesai menuntut ilmu, diharapkan mereka kembali ke daerahnya masing-masing, lalu berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Saluran ini sangat efektif untuk penyebaran agama Islam hingga ke daerah-daerah terpencil. Kenapa disebut efektif? Karena santri yang telah selesai menuntut ilmu akan kembali ke daerahnya masing-masing dan berdakwah di sana, lalu menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya tersebut. Nah, apa sih contoh dari bukti-bukti penyebaran Islam melalui aspek pendidikan? Yaitu adalah pesantren. Contohnya adalah pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel yang berada di Surabaya dan salah satu pemrakarsa Masjid Demak. Selanjutnya ada pesantren Sunan Giri yang berada di Surabaya juga yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini para santrinya banyak dari luar Jawa, yaitu paling banyak dari daerah Maluku. Kesimpulannya adalah pola penyebaran agama Islam melalui aspek pendidikan adalah dengan didirikannya pesantren. Lalu para ulama mendidik santri-santri tentang agama Islam. Lalu setelah selesai menuntut ilmu, santri-santri pulang ke daerahnya masing-masing dan berdakwah menyebarkan agama Islam. Saluran ini dianggap paling efektif untuk menyebarkan agama Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.